kita balik lagi ke channel Sobat Bung Hadi. Pada video sebelumnya saya bicara tentang keluarga, saya bicara tentang masa sekolah dasar. Sekarang saya mau bicara tentang masa SMP dan SLTA saya. Di masa SMP, saya lebih fokus ke kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi saya agak cenderung pada kegiatan yang sifatnya itu sosial. Jadi di SMP ini nggak pernah nih saya peringkat di kelas itu masuk 10 besar karena saya sibuk dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi saya di SMP itu lebih suka dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di SMP itu kegiatan ekstrakurikuler yang saya jalankan apa aja? Saya ikut kegiatan PMR, Palang Merah Remaja. Saya juga ikut kegiatan atau ekstrakurikuler olahraga. Saya di taekwondo, silat juga ya. Saya ikut di silat juga di SMP. Dan saya juga di OSIS ya. Kebetulan saya juga SMP, saya ketua kelas. Jadi memang SMP ini kenapa saya lebih cenderung pada kegiatan ekstrakurikuler karena saya lebih cenderung untuk mengembangkan bakat dan minat saya. Lalu juga di ekstrakurikuler juga kita dapat meningkatkan keterampilan kita terkait dengan sosial. Nah, di kegiatan ekstrakurikuler juga kita dapat membentuk rasa percaya diri, tanggung jawab ya, dan juga kepimpinan ya. Jadi ekstrakurikuler ini dapat membentuk leadership di usia muda, yaitu di SMP. Ya. Jadi saya sampai waktu SMP itu saya sampai sakit, kalau dulu dibilang sakit kuning ya, atau sakit tipes lah. Saya sakit tipes karena setelah pulang sekolah ini kan saya kan sekolah pagi ya, setelah pulang sekolah saya pulang, terus jam 3 jam 4 sore itu saya sudah kembali lagi ke sekolah untuk terkait dengan kegiatan PMR ya. Itu biasanya kami di sore ya, kita ada kegiatan ya. Jadi ada interaksi itu di PMR ini. Kita karena masuk organisasi, kita jadi belajar menjalankan tanggung jawab dan tugas kita itu di organisasi Palang Merah Remaja ini apa. Jadi kita dibentuk di situ ya. Jadi memang manfaatnya luar biasa. Jadi siswa yang tidak pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler mungkin karakternya tidak terbentuk dengan dengan sempurna ya, karena tidak ada akses untuk berinteraksi secara sosial, tidak ada pembentukan tanggung jawab, tidak ada pembentukan kepimpinan ya, dan juga tidak ada untuk mendukung bagaimana nih kita pengen meningkatkan bakat dan minat kita. Tapi kalau di ekstrakurikuler itu semuanya ada ya, semuanya ada. Karena di Palang Merah Remaja itu waktu itu saya sebagai ketua seksi perlengkapan ya. Jadi di SMP saya sudah punya tanggung jawab ya, saya punya tugas di Palang Merah Remaja ya. Di situ saya ada kemampuan bagaimana saya berkomunikasi, bagaimana saya menjalankan hierarki tugas ya, bagaimana kita bisa secara usia itu memang dipaksakan untuk menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh orang-orang yang dewasa gitu. Karena organisasi itu kan sampai tua pun juga kita akan masuk ruang lingkup organisasi juga ya, kayak kita kerja itu kan perusahaan ya, itu juga organisasi. Jadi memang manfaatnya luar biasa apabila kita sudah menjalankan atau merealisasikan kita untuk masuk ke wadah organisasi. Lalu juga untuk di
taekwondo, lalu untuk di silat ya, di OSIS juga itu sangat membutuhkan fisik ya, fisik yang luar biasa ya. Jadi olahraga itu kan butuh tenaga ya, butuh energi ya setelah kita sekolah, lalu ada kegiatan ekstrakurikuler yang lain ya terkait dengan Palang Merah dan OSIS gitu. OSIS juga organisasi sekolah ya, organisasi sekolah ini juga kita banyak berpikir lah, berinteraksi ya untuk menjalankan program-program sekolah yang sudah dibuat. Jadi karena kegiatan saya yang luar biasa ya, saya sampai sakit gitu. Saya sampai sakit, ada 1 bulan saya tuh nggak sekolah karena kegiatan yang sangat padat. Tetapi saya suka gitu. Nah, sampai kelas 3 SMP saya nggak pernah tuh masuk peringkat 10 besar ya. Biasanya saya di peringkat 12, 15 ya. Paling bagus 12 lah peringkat atau ranking saya di waktu SMP. Nah, jadi di SMP ini saya juga sudah, karena saya aktif di organisasi, saya aktif di olahraga, saya sering berinteraksi dengan sosial ya, dengan teman-teman baru, pergaulan yang baru, pergaulan yang bentuknya macam-macam ya. Tapi semuanya sifatnya itu positif ya. Nah, ekstrakurikuler itu juga dapat memberikan wadah untuk siswa ya, untuk siswa yang bisa aktif di kegiatan yang positif. Coba bayangkan kalau kita hanya sekolah ya, lalu pulang nggak ada kegiatan apapun setelah sekolah, timbulnya apa? Timbulnya karena kurang kegiatan, nongkrong ya, nanti bisa berdampak kepada kegiatan yang negatif. Alhamdulillah saya di SMP saya sangat aktif di kegiatan ekstrakurikuler sehingga membentuk karakter saya di usia dini ya. Jadi saya SMP di SMP Negeri 145 ya. Jadi di situ saya lebih cenderung membentuk karakter saya secara dini ya. Lalu setelah SMP alhamdulillah waktu itu saya dapat SMA negeri ya, salah satu SMA negeri yang ada di Jakarta. Tetapi saya tidak ambil karena di zaman saya itu, kalau sekarang SMK ya, kalau di zaman saya itu namanya STM, Sekolah Teknik Menengah. Wah itu lagi keren-kerennya itu STM. Ya banyak siswa-siswa SMP atau anak muda itu pengen lebih cenderung ingin masuk ke STM. Nah di tahun 90-an ya, di tahun 90-an itu memang STM memang banyak problematik juga gitu. Jadi di zaman kami itu di STM itu tingkat tawuran sangat tinggi ya. Jadi kalau STM itu memang karena mayoritas laki-laki ya, jadi akses untuk tawuran ya itu juga luar biasa ya. Nah di STM ini saya juga ketua kelas, saya juga OSIS. Saya punya kegiatan hiking, naik gunung ya dengan teman-teman ya. Terus lalu waktu STM apakah saya nggak pernah tawuran? Wah, kalau untuk ikut tawuran saya nggak. Tetapi kalau lagi apes nih pulang sekolah atau lagi perjalanan ke sekolah itu biasanya kan ada sweeping dari sekolah-sekolah STM lain ya. Disitulah secara langsung terjadi bentrokan tawuran ya dengan teman-teman, karena waktu STM itu kita nggak berani nih berangkat sekolah sendiri, pasti kita berkelompok agar nanti kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam perjalanan berangkat sekolah maupun pulang sekolah, kita ada teman-teman yang siap saling bantu. Nah di STM ini memang kita nggak hanya mikirin pelajaran aja gitu, tapi kita memikirkan nih bagaimana kita bisa selamat sampai sekolah dan kita juga bisa selamat sampai rumah ya. Memang di tahun saya itu di masa STM saya itu tawurannya sangat dampaknya sangat luar biasa ya. Bahkan juga ada korban meninggal dunia ya, korban-korban tawuran ya. Dan di STM ini saya juga alhamdulillah saya tidak berdampak kepada
kegiatan atau aktivitas yang negatif ya, seperti narkoba, ya, minuman keras gitu. Saya tidak berdampak seperti itu karena saya tetap aktif gitu. Saya tetap aktif di ekstrakurikuler ya, di OSIS ya, saya di OSIS juga, dan hiking ya. Saya suka hiking waktu STM ya, Gunung Gede, saya hiking ke Gunung Gede, Gunung Pangrango. Itu target kita waktu hiking di STM. Nah, di SMP STM ini secara tidak langsung itu membentuk karakter saya ya, membentuk karakter saya untuk lebih cerdas untuk menghadapi perubahan zaman yang berbeda atau menghadapi pergaulan lingkungan sosial yang yang kita butuh protek ya, kita butuh prinsip agar kita tidak masuk ke dalam pergaulan yang salah gitu. Jadi ekstrakurikuler ini memang sangat saya sangat penting banget gitu untuk diri kita. Makanya saya alhamdulillah banget, saya waktu SMP dan STM saya digerakkan oleh Allah untuk lebih aktif di kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan saya pernah sampaikan ke keponakan saya, kamu jangan sekolah aja, kamu harus ikut kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, organisasi ya. Intinya kegiatan-kegiatan yang positif karena nanti akan membentuk setelah kamu lulus sekolah ya. Nah, saya bisa menyimpulkan ya dari perjalanan saya SD, SMP dan STM ya. Di SD saya lebih cenderung untuk menjadi siswa yang berprestasi di akademis. Tetapi di SMP dan di STM saya lebih cenderung di kegiatan yang bersifat sosial ya, yang bersifat yang nanti akan berdampak kepada karakter saya nanti setelah saya dewasa. Jadi ternyata diri kita ini nggak cukup pintar aja, tetapi juga kita harus cerdas ya. Pintar dan cerdas ini harus bisa terintegrasi dengan baik agar nanti kepintaran pada diri kita sendiri ya, atau kecerdasan kepada diri kita sendiri ini berdampak positif kepada kita ya. Untuk sobat-sobat, teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua pastinya ya, untuk teman-teman, untuk sobat-sobat ya. Terima kasih sudah bergabung di channel Sobat Bung Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.